لله دا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disentil oleh ini loh yang bertopik koboi ini loh. Ratu ini. Lalu ini juga Bu Koni disentil masalah sejarah. Jadi timbul terpanggil. Jeporo, waduh kaget ya. Saya ditanya, Bib, ya maaf sering saya ulang, mana-mana takon, itu hebat ya Borobudur sama Prambanan. Ya hebat itu nenek moyang kita, pendiri bangsa kita, para leluhurnya sudah begitu hebatnya. Kalau dihitung teknologi kita ketinggalan jauh. Cuma sayangnya maaf, jangan tersinggung. Bukan semuanya sing dikupas iku liyane iku gotong watune iku piye, lem watune iku apa, muter itu lem watu itu muter itu di acaranya. Jadi saya pusing sendiri, ono sing berpendapat ini telur kumpulkan pirang jinah telurnya. Aduh, lagi telur zaman semonten itu telur apa? Sak liyane telur banyak sing paling gede apa ono nah. Dan lebar berapa? Saya mengagumi sebetulnya bukan itu. Yang saya kagumi nyuwun sewu. Santai baik. Bahwa Prambanan dan Borobudur, Mendut dan sekitarnya itu tidak terlepas dari suatu gunung atau vulkan, gunung berapi atau Bromo, tapi bukan gunung Bromo Jawa Timur. Artinya Bromo gunung yang berapi disebut Bromo. Bromo Slamet, Bromo Semeru bisa saja. Tapi kita melihat dari pandangan bahasa Arab, kalau bahasa Arab kalau disebut Jabal itu tidak berapi. Tapi kalau disebut vulkan berarti gunung itu Bromo berapi, aktif. Nah pada waktu itu bahwa Borobudur dan lainnya berdiri di sekitar yang sering erupsi walaupun jauh. Namun getaran-getaran apa yang ada dari akibat erupsi gunung tersebut seperti gunung berapi, berapa derajat? Yang kedua, ukuran getaran gempa itu berapa? Apa 7 Richter, apa 6, sekian Richter dan sebagainya. Nenek moyang kita kan sudah berpikir tahu bagaimana ini getaran-getaran apa yang ada di dalam gunung-gunung berapi, sehingga ketika menanamkan fondasi-fondasi apa yang ada di dalam Borobudur maupun di dalam Prambanan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kemiringan. Berapa derajat dari lintang selatan, lintang timur diambil 90 derajat, ketemu titiknya. Lho iki ngukure iku nganggone apa ngono lho. Ya, ini kita kemeng juga itu. Padahal alat yang sangat sederhana, tapi sudah menemukan sejauh bagaimana getarannya dan bagaimana kedalaman perurat-urat dari gunung berapi dan pegunungan yang lain mempunyai palung-palung yang hebat, dari palung yang mempunyai kadar panasnya, belirangnya dan sebagainya. Saya kagum. Jadi itulah kebanggaan sekelumit satu saja kita angkat dari kehebatan bangsa Indonesia pada abad-abad itu sudah mencapai pemikiran yang lebih jauh secara ilmiah. Namun sayangnya ning ndi ku kabeh. Ning ndi?
Mengapa sih angkatan laut pada waktu Demak kok tidak ditaruh di Demak? Ini pun PR. Mengapa sih bekas kerajaan-kerajaan Demak kok tidak di Demak? Ini pun juga PR. Akhirnya yang dibahas, itu asalnya keraton bekasnya di Gelagahwangi dan sebagainya. Dari Majapahit. Tapi kita tidak pernah sejauh mana kita menyelidiki tanah Demak mempunyai kandungan gambut yang cukup dalam atau tidak. Sehingga tanah itu mengandung goyang. Kalau kita pakai seperti di Mantingan, Kudus, bangunan kerajaan-kerajaan, mampu atau tidak tanah itu sering bergoyang. Maka Kanjeng Sultan Abdul Fattah lebih menitik beratkan pakainya dah kerajaan-kerajaan dahulu. Loh buktinya apa? Masjid. Masjid Demak tidak seperti Masjid Ampel. Masjid Demak tidak seperti Masjid Cirebon, Banten. Yang kokoh jenengan cadas, tapi mulai Purwodadi, Grobogan, Gubuk, rata-rata sebagian pada waktu itu, ya mungkin sekarang masih ada, rumah saja pakai nyadah. 1 meter itu papan, gantung. Untuk apa? Makanya Kanjeng Sultan Kalijogo, tiang-tiang yang lain dibikin kayu utuh, tapi soko tatal adalah untuk apa namanya itu? Istilah elastis. Nah kalau kita bacanya lain, wah itu keramat ya, itu kesaktian, muter ini ngono, ilmiahnya ditinggal. Nah itu. Padahal itu elastis luar biasa, 1 meter 1 meter 1, jadi goyang. Tidak bisa, karena apa? Tanahnya goyang, tanahnya gambut. Maka untuk dibuat pelabuhan dan sungai-sungai pada waktu itu secara ekonom tidak mendukung. Tapi Jepara mempunyai istimewa. Apa? Di ujung mempunyai Karimun, di ujung mempunyai Mondoliko, arus yang berbeda. Jarang petani perikanan yang berhasil di daerah Mondoliko karena arusnya 3. Yang muter sendiri, yang apa sendiri. Kalau ada orang tenggelam di situ, tidak ketemu di situ, mungkin bisa ketemu di Tuban. Itu diantaranya. Nah sejauh mana pula kita? Makanya kapal-kapal yang besar semua di atas Karimun Jawa. Libatnya tidak berani di belakang Karimun ataupun di belakang Mandalika. Kalau udah ahli, kena ranjau arus itu tadi. Itu luar biasa. Kanjeng Sultan Abdul Fattah dan ke bawah bagaimana menempatkan angkatan lautnya yang mereka tidak memahami tentang ilmu kelautan, itu sudah dipegang oleh Demak. Itulah kemajuan pengetahuan laut yang dimiliki bangsa Indonesia sudah sejak